Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sufandri, absen 28 dari kelas 10 Kimia Analisis B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,1 normal sebanyak 500 ml dan standarisasi dengan KiO3. Yang pertama adalah tujuan dilakukan praktikum tersebut. Praktikan mampu menentukan kadar Na2S2O3 dengan menggunakan larutan standar KiO3. Yang kedua, kajian pustaka. Tiosulfat merupakan logam yang mengandung ion S2O3- di mana satu atom S menggugus satu atom O. Dalam larutan-larutan asam, ion tiosulfat akan terurai menjadi S dan ion sulfit. Pembuatan larutan natrium tiosulfat dibuat dari kristalnya yaitu Na2S2O3 5H2O. Larutan tio juga dapat dengan mudah terurai karena pengaruh bakteri, terutama jika larutan didiamkan beberapa lama. Oleh karena itu, dianjurkan beberapa penanganan seperti air suling yang digunakan untuk melarutkan larutan tio harus dididihkan terlebih dahulu. Sifat fisika natrium tiosulfat adalah berupa padatan putih dan larut dalam air. Sedangkan sifat kimianya beracun, digunakan sebagai pereaksi, larutan standar sekunder, dan mudah teroksidasi oleh udara. Aplikasi dari natrium tiosulfat adalah sebagai pencuci film, pembuat larutan baku sekunder, dan sebagai antiklor. Standarisasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan secara teliti konsentrasi suatu larutan. Standarisasi larutan tiosulfat dapat dilakukan dengan kalium iodat, kalium dikromat, tembaga, dan iod sebagai standar primer atau dengan kalium permanganat atau cerium 4 sebagai standar sekunder. Agar hasilnya memuaskan, larutan tiosulfat itu hendaknya berada dalam elektrolit pendukung yang berkadar kalium klorida 0,1 molar dan kalium iodida 0,004 molar. Pada kondisi ini tak terdeteksi arus difusi sampai titik kesetaraan terlewati. Pada saat mana kelebihan ion akan direduksi, pada elektroda itu akan diperoleh grafik titrasi tipe L terbalik. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah statif dan klem, berat 25 ml, Allen Meyer 125 ml, gelas bela 100 ml dan 250 ml, labu takar 500 ml, 100 ml dan 50 ml, batang pengaduk, pipet volume 25 ml, pipet ukur 10 ml dan 25 ml, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan adalah natrium tiosulfat atau Na2S2O3 5H2O, kalium iodat atau KiO3, amilum, dan HCl. Selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan di sini ada dua. Yang pertama, membuat natrium tiosulfat 0,1 normal sebanyak 500 ml dengan rumus gram per mr kali volume kali valensi dan dihasilkan 12,4093 gram. Yang kedua adalah membuat kalium iodat atau KiO3 0,1 normal sebanyak 100 ml dengan rumus seperti yang di atas, gram per mr kali volume kali valensi dan dihasilkan 0,3567 gram. Selanjutnya adalah prosedur kerja pembuatan larutan. Di sini prosedur kerjanya ada 3. Yang pertama, membuat kalium iodat atau KiO3 0,1 normal sebanyak 100 ml dengan cara timbang 0,3567 gram KiO3, larutkan dengan Aquades 50 ml, aduk hingga larut. Masukkan larutan KiO3 ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades sampai tanda batas atau tanda tera, maka akan diperoleh 100 ml kalium iodat 0,1 normal. Yang kedua, membuat larutan indikator amilum 1% sebanyak 50 ml. Dengan cara timbang 0,5 gram amilum atau kanji, larutkan dalam 50 ml Aquades, didihkan larutan tersebut hingga diperoleh larutan amilum yang enggak kental. Yang ketiga, membuat natrium tiosulfat 0,1 normal sebanyak 500 ml. Dengan cara timbang 12,4093 gram natrium tiosulfat, larutkan dengan 200 ml Aquades dan ditambahkan 0,2 gram natrium bikarbonat sebagai pengawet. Aduk hingga larut sempurna. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu takar volume 500 ml dan tambahkan Aquades sampai tanda batas atau tanda tera, maka akan diperoleh 500 ml natrium tiosulfat 0,1 normal. Selanjutnya, perhitungan standarisasi dengan rumus F1 kali N1 sama dengan F2 kali N2, dan dari natrium tiosulfat akan diketahui F KiO3 25 ml, N KiO3 0,1 normal, F tio sama dengan F mili, volume hasil titrasi, N tio sama dengan normalitas tio yang dicari. Maka N2O3 dapat ditentukan. Selanjutnya, pemindahan larutan dan pemberian label, yaitu pemberian label Simplo Diplo 10 ml kalium iodat dipipet dari labu ukur
menggunakan pipet volume dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer asah. 5 mili HCl dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi natrium iodat. 5 mili Ki ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Titrat dititar menggunakan natrium tiosulfat sampai menjelang titik akhir. Tambahkan indikator kanji beberapa tetes dan penitaran dilanjutkan sampai titik akhir. Volume titran yang dipakai dibaca lalu dicatat sebagai volume penitaran. Selanjutnya daftar pustaka. Di sini saya mengambil 3 daftar pustaka untuk membuat PowerPoint ini. Selanjutnya terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.